Ya, saya tidak lelah-lelahnya ya. Ketika saya turun ke masyarakat, saya bawa masker kemana-mana, saya bagikan. Terus harus dengan pendekatan. Dan kenapa saya juga terus ingin mengangkat masalah COVID dan bagaimana kita perlihatkan teman-teman kita, keluarga kita yang diisolasi sehingga mereka lebih aware gitu terhadap kesehatan mereka. Mas Rena, kalau dari petugas kesehatan mah harus sehat ya. Ya. Saya pengen tahu seperti apa kami RSUD Majalaya Atos, ya Atos. Iya, tak acan. Ya memang kejadian seperti ini ya kita nggak bisa antisipasi karena semua mendadak ya. Mendadak, betul. Memang harus jadi ada post major masuknya. Iya. Kalau saya lihat di MOU-nya ini kondisi post major pandemi. Suplai oksigen ke mereka. Suplai oksigen ke ya untuk membantu ke kita gitu. Sebetulnya saya karena kita mah baru sekali merasa kekurangan, jadi belum mencoba ke industri mencari gitu ya. Ini adalah tempat Isolasi ini sama isolasi ya. Sama sana. Oke. Jadi ada berapa? 32 bed. 32 bed khusus untuk isolasi. Ya. Kebetulan kita punya PCR juga. Jadi kalau PCR-nya udah positif dimasukin lagi ke sini. Rawat inap. Jadi mereka di ICU gabung dengan yang lain. ICU kita ini rujuk ke rumah sakit yang punya ICU. Oh, jadi ketika mereka terdetek di sini, iya, kalau ini kan ke ICU dulu, tapi tidak di sini. Tidak di sini kalau ICU. Dari IGD itu di triase namanya. Di triase begitu pasien datang, dilakukan triase. Triase itu pemilihan lah gitu ya. Apakah pasien itu kategori tadi merah atau kuning atau hijau. Artinya yang ringan, sedang, berat lah gitu lah. Yeah. Nah kalau berat kita tangani dulu ke daruratannya, langsung rujuk karena butuh ICU. Oke. Gitu. Tapi kalau sedang dan ringan di kita. Gitu. Oke. Jadi itu pemilihannya. Iya. Jadi itu ya untuk menilai mana yang bisa dimasukkan ke sini. Nanti dari IGD nanti ya. Kabupaten Bandung pertama kali ada mesin PCR di sini Pak ya? Rumah sakit di Calengka. Seperti apa alat PCR itu? Ayo kita lihat. Alatnya di situ Pak. Ya. Alatnya. Di dalam situ ya? Tuh, yang ada tulisan 30 tuh. Ah ya, oke. Ya, itu alatnya. Sampel yang sudah kita ambil nanti dibiarkan terlebih dahulu. Ya. Namanya pakai alatnya PTM. PTM, nanti disuap pasiennya, nanti dirunning di alat situ, dirunning di situ. Itu alatnya sudah otomatis Pak. Jadi sudah full otomatis, ekstraksi sama pembacaan hasilnya sudah langsung. Sudah langsung ya? Iya. Oh, oke. Sudah full otomatis. Ada berapa unit yang di sini? Satu unit itu untuk bisa mengcover perharinya berapa pengecekan? 8 kali 3 ya? Iya. 4. Kita satu kali running 8 sampel. Oh, 8 sampel. Oke. Jadi maksimal ya segitu ya? Sehari 3 kali 8 kali 3. Ya. Jadi seperti makan Sehari 3 kali. Karena mesinnya juga harus istirahat. Oh, oke, betul. Itu kapasitasnya. Tapi segitu ya ada. Udah alhamdulillah sudah. Betul. Sangat menolong. Iya. Kalau di rumah sakit Soreang dan Majalaya belum ya? Majalaya baru ini. Baru beberapa bulan yang lalu Majalaya punya ya. Mirip sama kita.
Majalaya, RSUD Majalaya. Assalamualaikum. Kebetulan Majalaya saat ini karena kami masih kekurangan tempat tidur untuk COVID. Saat ini kami 57 tempat tidur, hanya 4 yang untuk ICU, sehingga kami menambah 6 lagi untuk ICU. Jadi untuk pasien COVID merah yang membutuhkan bantuan nafas, ventilator. Jadi saat ini sedang dikerjakan. Sedang ya? dikerjakan. Boleh lihat, Bu? Mangga. Ini anggarannya dari mana, Bu, untuk penambahan ini? Jadi ini dari bantuan kami melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, dari Kementerian PUPR, PU, dan Kementerian Kesehatan untuk alkesnya. Oke. Ya, kemudian rencana pembangunan oksigen generator juga include di dalamnya. Iya, kita mengatasi COVID-19 ini nggak main-main ya, Bu ya? Aduh ya, dengan segala sumber daya yang terbatas, Betul. kasus meningkat, harus mampu. Jadi memang sudah saatnya kita ya bukan istilahnya menghakimi ya, oh ini salahnya pemerintah, ini salahnya rumah sakit, ini salahnya ini, tapi kita sama-sama lah ya, sama-sama apa yang bisa masyarakat juga lakukan, seperti misalnya peduli dengan yang terdekat, tetangga, siapa yang membutuhkan, yang terkena pandemi, yang kita masih beruntung, ya apapun, insya Allah akan membantu ya, ya Bu ya. Betul. Kebetulan ini tadinya ruangan COVID biasa. Ya. Nah, sekarang akan ditingkatkan menjadi ICU. Oh, ini. Ya, dari sini kita. Yang bekerja. Oh, ini tadinya ruang rawat biasa akan ditingkatkan menjadi ICU. Untuk ICU yang ada saat ini memang berapa bisa menampung yang untuk pasien COVID ya? COVID hanya 4. Hanya 4. Ya. Terus sekarang ditambah 6. Di jadi sini 10. Bahkan 8 lah. Bisa 8 ini. Oh. 6 dari bantuan tadi. Yang 2-nya punya kami memang sudah sedikit memenuhi standar, jadi tinggal dinaikin sedikit bisa jadi 8. Oke. Sekarang ada penurunan nggak, Bu, dari jumlah pasien yang dirawat di sini yang terkena COVID? Kalau disebut penurunan, mungkin penurunannya karena ketersediaan oksigen tadi, gitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan bahwa kasus sudah menurun ya, walaupun pasien yang ke Rumah Sakit Majalaya menurun misalnya, karena menurunnya kami kan sesuai ketersediaan oksigen. Kalau oksigennya tipis, sedikit, suplainya kami menerimanya sedikit, gitu. Lebih kepada teknis, peralatan, oksigen juga yang kurang. Tapi biar aja deh ke masyarakat, biarnya jangan dibilangin menurun. Banyak penurunan, biar pada pakai masker. Iya, ya? betul. Yuk, sekarang kita lihat yang sedang progres ya, Bu, dilakukan ya. Oke. ICU khusus TBC itu sebetulnya punya kesamaan ya, karena lebih kepada pernafasan ya, dengan COVID ya. Betul. Apa yang membedakan ICU biasa dengan ICU COVID? Peralatannya mah sama saja. Ya. Bednya, alat-alat kanan kirinya sama, hanya kalau ICU COVID itu karena potensi aerosol, jadi udaranya bisa terbang, menular, jadi ada peralatan khusus yang bisa menghisap, jadi tekanannya negatif. Jadi di ruangan seperti ini, ruangannya nanti harus negatif, gitu, sehingga udaranya tidak keluar terkontaminasi ke yang lain, gitu. Jadi langsung disebar ke atas. Tentu berdampak juga terhadap nakes. Kalau yang di Majalaya, ada banyak nakes yang terpapar juga? Ada banyak, Pak, kurang lebih sekitar 420. Oh iya? Itu dari Banyak juga dari dari mulai awal? Betul. Dari 20 hingga sekarang ada 420, sedangkan kita sendiri ada sekitar 770 ya, Dok, ya. Separuhnya berarti ya, sempat kena ya? Oh, tapi dalam periode yang berbeda? Ini hanya total ya berarti ya? Nah, terus upaya untuk menangani soal itu bagaimana? Kita memiliki program kesehatan sendiri, jadi kita galakan lagi untuk 5M-nya, bahkan 7M-nya. Kemudian kita juga perketat khususnya saat pergantian shift, saat mereka ganti pakaian, itu kan kadang membuka masker, yang kita sudah larang untuk atau untuk bergantian, untuk bergantian pakaiannya. Sekaligus untuk posisi pada saat istirahat, makan, itu diusahakan jangan sampai berbarengan makannya, karena itu bisa menjadi potensi penularan. Hatur nuhun informasinya, semoga semua diberikan kekuatan, kita bisa melayani masyarakat dengan baik ya. Dan untuk masyarakat,
saling mengingatkan, tetap jaga prokes ya, 5M. Ya, harapan kami mudah-mudahan di masyarakat ini prokesnya sangat terjaga dan mau mengikuti vaksinasi sehingga kasus menurun. Ya. Tetapi sambil menunggu penurunan kasus itu, kami pun melengkapi, harapan kami dengan kami lengkapi fasilitas ICU atau fasilitas tempat tidur untuk COVID. Kami pun disupport dengan kepastian ketersediaan oksigen untuk pelayanan dari berbagai pihak. Ini saya juga sampai sekarang, Masya Allah, nggak kebayang ini bebannya Pak Bupati ini, Pak DS, Pak Dadan Supriyatna ini yang terus memikirkan ya. Semua kita pikiran, tenaga kita tergerus untuk masalah COVID-19 ini ya. Dan beliau juga terus memikirkan masalah itu, oksigen ini gimana. Kita sudah mencari way out-nya ya. Mudah-mudahan ada solusi lah untuk seluruh rumah sakit, termasuk Ibu di sini sebagai pimpinan RSUD Majalaya yang sudah berupaya ya untuk penambahan ICU untuk pasien COVID. Terima kasih dari Majalaya. Saya mau pamit, ketemu lagi dalam program Wabub, waktunya buka pandangan mengenai Kabupaten Bandung di episode mendatang. Assalamualaikum.